Kamu pernah nggak sih ngerasa hidup kamu itu berada di dalam sebuah roda yang tidak pernah ada akhirnya gitu ya? Roda itu kadang kan ada di atas, kadang kita itu terpuruk di bawah, dan secara mentality kita itu merasakan roda itu. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang hidup yang berada di pusaran roda gitu ya. Terutama ini adalah yang saya rasakan akhir-akhir ini yang sedang saya bicarakan di dalam beberapa episode belakang gitu ya. Saya di sini tidak menggarisbawahi kedudukan saya terhadap finansial atau materialistik gitu ya, tetapi saya merasa bahwa saya ini berada di dalam pusaran roda yang lebih ke mentality gitu ya. Saya merasa ada satu waktu di mana saya ini berani terhadap apapun itu. Berani terhadap hal-hal yang seharusnya saya takutkan gitu ya. Dan akhir-akhir ini saya berada di dalam pusaran atau berada di dalam kondisi di mana saya takut terhadap sesuatu. Meskipun saya sudah belajar filsafat stoik dan sudah mempraktekannya, tetapi ketakutan itu tidak akan secara otomatis hilang dalam diri kita, terutama dalam diri saya. Kenapa saya bilang begini? Karena saya merasa hidup saya ini berada di dalam loop yang tidak pernah berakhir gitu ya. Kayak logo bumerang tau kan ya, kayak angka 8 tapi tiduran gitu. Saya merasa hidup saya itu kayak gitu ya. Terutama ya itu tadi tentang masalah keberanian dan ketakutan. Gitu ya. Saya akan lebih jelaskan lagi gini. Jadi saya itu orangnya itu kalau bisa dibilang denial ya. Denial. Kita itu terkadang ya merasa takut, tapi saya tidak tahu saya takutnya terhadap apa. Saya tidak tahu, saya merasa takut ini terhadap apa gitu ya. Dan ketakutan itu menjadikan saya tidak melakukan apa-apa. Mungkin kamu juga pernah merasakannya gitu ya. Jadi malas aja ngapa-ngapain karena kamu merasa takut untuk melakukan satu hal yang secara tidak langsung kamu itu tidak tahu apa yang kamu takutkan. Dan mungkin itu ada ketika kita tidak tahu apa yang kita takutkan, itu mungkin kita itu sedang berada, saya bilang mungkin karena saya tidak tahu ini apa yang saya rasakan ya. Saya pikirkan kemarin, mungkin saya ini berada di dalam masa denial. Denial itu kayak merasa bahwa masalah itu tidak apa-apa, masalah itu masalah yang sepele, masalah itu bisa saya hadapi. Padahal ternyata yang saya takutkan itu adalah masalah tersebut. Gitu ya. Padahal yang saya takutkan itu masalah tersebut yang saya anggap sepele. Gitu ya. Nah, menulis jurnal itu membantu saya membedakan apa yang saya takutkan dan apa yang saya seharusnya antisipasi. Gitu ya. Jadi di dalam buku Ryan Holiday, Courage is Destiny gitu ya, Courage is Calling gitu ya,
kita itu manusia memiliki dua jenis ketakutan. Ada fear, ada scare. Scare itu adalah jenis ketakutan yang membuat kita awas, membuat kita menjadi orang yang mengantisipasi masalah yang akan datang. Tetapi ada satu bentuk ketakutan, yaitu fear. Fear itu adalah ketakutan yang besar, ketakutan yang membuat kita itu berhenti melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Gitu ya. Nah, saya merasa saya itu ada di titik fear gitu ya. Titik fear, ketakutan yang membuat saya berhenti melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Gitu ya. Yang saya takutkan itu ternyata, yang saya khawatirkan sebenarnya adalah pernikahan saya. Bukan pernikahan ya, bukan komitmennya, tetapi si resepsinya ini gitu ya. Saya merasa takut bahwa semua vendor tidak terbayar gitu ya, karena saya itu ya, saya cerita di episode berikutnya, saya pindah-pindah kerja gitu ya. Dan mungkin itu adalah sebuah kebodohan bagi saya gitu ya. Sebuah decision yang ada hubungannya dengan ego gitu ya. Ada hubungannya dengan ego. Nah, lagi-lagi dari buku Ryan Holiday, Ego is the Enemy. Jadi ego itu adalah garis tipis antara keberanian dan ketakutan. Gitu ya. Dan itu bisa jadi adalah sebuah kebodohan, dan saya sudah mengaksepnya gitu, bahwa itu adalah keputusan yang bodoh, keputusan yang tidak penting untuk dilakukan sebenarnya. Dan itu adalah keputusan yang diambil karena ego. Karena sesuatu hal yang menurut saya urgent, padahal tidak urgent. Gitu ya. Padahal saya bisa lebih memikirkannya lagi dengan panjang, gitu ya, dengan secara tidak impulsif, gitu ya. Dan ya itu tadi. Jadi kita itu harus tahu apa yang seharusnya kita inginkan dan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi sekarang ini saya sedang berada di dalam pusaran loop yang sedang berada dalam ketakutan gitu. Ketakutannya padahal tidak serius, karena ya maksudnya resepsi gitu ya, cuman resepsi. Ya kalau saya pikir ya cuman resepsi, karena ya masalah uang aja, dan terbayar atau tidak terbayarnya itu tergantung saya gitu ya. Dan saya sudah tidak lagi denial, dan saya sudah bisa berdamai dengan pikiran saya. Ketakutan saya itu karena saya memikirkan resepsi pernikahan saya gitu ya. That's it. Dan tidak ada lagi gitu, tidak ada lagi. Dan saya sudah berusaha untuk mengendalikan apa yang sudah saya lakukan dan mempraktekkan apa yang Stoik ajarkan gitu ya, mengendalikan pikiran saya sendiri. Dan ya saya sudah cukup tenang, dan saya sudah cukup tahu saya harus berada di mana gitu ya. Saya harus tahu bagaimana cara menghadapi kekhawatiran dan ketakutan atau fear yang saya miliki gitu ya. Jadi inti dari pembicaraan saya ini, jadi kita itu memang harus berlatih secara terus-menerus untuk menjadi seorang stoik gitu ya. Kita itu tidak bisa dengan kesombongan kita bahwa saya sudah menjadi seorang stoik, saya tidak takut lagi, dan saya melakukan segala sesuatunya dengan berani. Dan itu pun tidak salah sebenarnya, melakukan segala sesuatu dengan berani, tetapi apakah keberanian itu adalah sebuah ego kamu gitu ya, atau ketakutan itu adalah sebuah ego kamu gitu ya. Karena kan ego itu adalah garis tipis di antara keberanian dan ketakutan gitu ya. Tetapi ada satu hal yang membuat seorang stoik itu keep going atas hidupnya, yaitu cinta. Cinta terhadap diri kamu, cinta terhadap hidupmu gitu ya. Cinta terhadap
orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Nah, ketika kita mempraktekkan stoicisme, dikotomi kendali, terus keutamaan, maka secara tidak langsung latihan itu memperkuat jiwa kita, memperkuat mental kita. Dan kalau kata Robert Greene itu inner citadel gitu ya. Inner citadel itu adalah benteng dalam diri kita gitu ya. Nah, ketika kita sudah memiliki benteng itu, ketika jiwa kita sudah kuat, maka kita tidak perlu mengharapkan apa-apa. Kita tidak perlu mengharapkan keberuntungan datang di dalam hidup kita. Karena kita tahu sebagai seorang stoik, keberuntungan itu tidak berada di dalam kendali kita. Jadi Seneca bilang bahwa jiwa yang rasional itu adalah jiwa atau sesuatu yang lebih kuat sifatnya daripada keberuntungan. Gitu ya. Maka apakah kamu takut atau berani? Kamu itu harus tahu kamu takut terhadap apa, kamu berani menghadapi apa. Dan kamu harus tahu bagaimana cara mengendalikan ketakutan itu dan bahkan cara mengendalikan keberanian itu. Gitu ya. Maka kamu akan tahu cara menghadapi ketakutan di dalam diri kamu dan keberanian di dalam diri kamu, gitu ya. Demikian episode untuk kali ini. Sampai jumpa di episode minggu depan. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.